izzah, punya kewibawaan, kemuliaan. Tidak bisa dibeli oleh apapun. Tidak boleh ditukar akhlak kita, agama kita, iman kita. Maka ini perlu pembiasaan. Jangan dikit-dikit main imbalan, main pemberian. Mungkin ada seorang calon memberinya tulus dan ikhlas. Mungkin sekali. Tidak tahu, cuman mungkin ini ada atau tidak. Mungkin sekali. Seorang calon bupati tulus ikhlas. Maksudnya, aku berikan kepadamu uang, nggak usah pilih aku. Itulah, dan tidak berani ngomong gitu kira-kira. Ini ibaratnya, memang dia bukan minta dipilih, jadi memberi untuk minta dipilih. Anggap saja mungkin seorang calon bupati, saya tidak bicara calon presiden dulu deh. Calon bupati memang ikhlas dia membagi-bagi, karena kebetulan dia seorang kaya raya. Ya sudahlah, saya milih kepada Anda semuanya, tapi dengan catatan, saya memberikan hadiah kepada Anda, dan jangan pilih saya, ibaratnya itu. Baik, ini ikhlas. Jadi begini, kalaupun seandainya pemberiannya itu ikhlas tulus, permasalahannya bukan itu. Hati kita itu kecenderungan kepada dunia kuat sekali. Sehingga menjadi kita itu tidak enakan. Karena merasa kita sudah menerima. Padahal dia tidak pantas untuk kita pilih, lalu kita pilih. Maka lebih baik urusan hadiah jangan dihubungkan dengan pemilihan. Ya. Kemudian bukan sampai di situ. Umat negeri ini banyak sekali. Itu uang siapa? Kan itu pertanyaan. Mungkin dia orang terkaya di negeri ini, mungkin. Sehingga tambang emasnya itu ratusan bahkan. Mungkin. Duit dia sendiri mungkin yang dibagi-bagi. Baik. Nah kalau ternyata kalau duit pinjaman misalnya, kita tidak tahu, nggak boleh suudon juga. Artinya kemungkinan pahit itu harus kita hadirkan supaya kita tidak gampang nerima. Di saat mereka sebagai calon pemimpin, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya, dia mengeluarkan uang untuk itu semuanya. Sementara bukan uangnya sendiri, apalagi pinjam dan sebagainya. Atau sudah janji-janji dengan pengusaha, tolong pengusaha biaya saya nanti kalau ini saya harus kampanye nih, ini perlu dana berapa ratus juta dan sebagainya. Nah setelah jadi, bagaimana dia akan mensejahterakan rakyat, sementara dia sendiri punya kewajiban untuk mengembalikan. Karena dia nggak punya duit. Tapi kok bisa bagi-bagi duit, kan aneh. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan kita jerumuskan dia. Kalau memang kita percaya dia orang baik, bahkan kita katakan, Pak, cukup tidak usah Anda keluarkan uang. Karena aku tahu kamu orang baik dan kamu tidak punya duit. Maka Anda usah bagi-bagi. Karena kamu baik, maka saya akan pilih. Justru yang membagi-bagi Anda harus waspada. Ini jangan-jangan duit saya nanti itu akan diambil dari saya di kedepan hari dengan bermacam-macam upaya. Harus curiga dengan yang suka bagi-bagi yang demikian itu. Kalau iman Anda, kalau hanya uang 100.000, Anda kerja 3 hari dapat duit kan? 100.000 untuk makan dan sebagainya. Anda sendiri menjaga hati Anda sendiri, terserah apakah anggap saja itu pemimpinnya seorang yang sangat jujur seperti Umar bin Abdul Aziz. Kok bagi-bagi duit mikir? Seorang Umar bin Abdul Aziz itu saja bagaimana berani bagi-bagi duit kepada asal orang. Haknya beliau sendiri sangat dibatasi. Bagaimana seorang Umar bin Abdul Aziz, beliau menggunakan fasilitas negara untuk pribadi, nggak mau. Fasilitas negara untuk pribadi nggak mau. Beliau dalam keadaan junub, harus mandi besar di musim dingin. Kemudian diantarkan air hangat, air panas. Oleh yang khidmah kepada beliau. Kemudian beliau bertanya, ini kayak airnya kamu panasan dengan kayu apa? Kayu dari Baitullah, kayu negara. Nggak mau mandi dia, astagfirullah. Ini untuk umat. Dan tidak semua orang bisa merasakan hangatnya air karena kayu bakar. Kayu bakar bukan kayu bakarku. Nggak boleh. Sampai begitu. Ya, jadi kalau kita mengambil itu sebetulnya yang kita khawatirkan bukan urusan. Khawatirnya nanti lihat. Jadi hati kita menjadi hati yang kotor, memilih. Sudah tidak pakai kriteria agama, tapi hanya karena kita sudah dibaikin sama dia. Kemudian di sisi lain dianya mungkin dia akan mencari. Kalau dibayangin, kalau Anda dapat 100.000, Anda satu kampung berapa? 100.000 saja. Satu kampung ada berapa orang itu nanti? Dan berapa ribu orang yang diberi duit siapa itu? Teruslah, Anda jangan suudon kepada si A, si B, si. Saya hanya membenahi hati Anda.
Anggap saja memang dia punya gunung emas, sudah itu saja deh. Calon itu punya gunung emas bagi-bagi kepada Anda. Berapa banyak uang harus dibagi? Nah, kemudian Sayyidina Nabi SAW mewanti-wanti kepemimpinan bukan untuk diminta. Kalau orang minta pemimpinan jangan dikasih. Akan tapi sekarang kan namanya calon kan harus memamerkan. Bahasa lain pilihlah aku kan begitu. Nggak ada yang mereka memajang gambar lalu maknanya adalah jangan pilih aku. Semua panjang di gambar sana sini artinya pilihlah aku. Kalau dilanjutkan aku yang terbaik di antara semuanya kan begitu harus pede begitu kan. Nah, sebetulnya. Maka biarkan kisah itu, makanya kami himbau, Anda jangan biasa menerima pemberian. Kalau masalah perkumpulan diajak makan dan sebagainya, kalau makan-makan hampir wajar, main snack dan sebagainya wajar. Akan tapi tetap kita harus waspada. Kalau perlu kita menghindar dari itu semuanya. Saya akan datangin dengar program apa sih? Saya bisa bawa nasi bungkus kok. Seperti menghadir pengajian begini, Anda bawa nasi sendiri-sendiri kan? Ayo, kenapa mereka tidak bisa? Ada nasi bungkus itu, semuanya ada nasi bungkus, ada ini. Dan di sini nggak dikasih makan, banyak orang sampai belakang sana itu. Warung-warung jualan biar ramai sana, silakan. Tanpa harus kita bagi-bagi misalnya. Saya calon gubernur nih, saya tidak usah bagi-bagi. Anda datang karena Anda pengen tahu programnya apa. Jadi harapan kami adalah Anda jangan biasakan dengan pemberian itu takut hati Anda terbeli. Kemudian yang kedua akan merepotkan sang calon tersebut saat jadi. Karena harus mengembalikan harta tersebut. Jadi beri-memberi tetap kami tidak himbau itu semuanya. Bahkan hindari Anda tidak perlu. Lu sudah terlanjur saya terima ya. Ya otobatnya jangan dipilih saja dia. Itu aja sederhana. Kemudian kami kembalikan cara memilih. Anda harus membebaskan justru dari kepentingan pribadi. Cara memilih bebaskan dari kepentingan pribadi. Bukan ta'assub. Maka caranya adalah ketahuilah dia. Dengan cara yang Anda mampu mengetahui tentang calon yang sesungguhnya. Di antara tiga itu Anda banding, mana yang terbaik. Mana yang terbaik, selesai sampai di situ, kemudian Anda istikharah. Kemudian pilih dia bukan karena pondok Anda mau dibangun, karena ada seorang ustadz. Bukan Anda diberi, tadi kembali. Bukan karena Anda diberi hadiah dan sebagainya. Bukan itu. Karena pilih dia, karena sesuai dengan petunjuk. Allah memberikan petunjuk kepada Anda bahwa dia terbaik. Kemudian harapannya baik. Kemudian Anda minta ampun, minta istikharah, minta petunjuk kepada Allah, besok Anda pilih, selesai. Biarpun ternyata yang keluar adalah Abu Jahal, Anda tidak dosa. Karena Anda waktu memilih sudah dengan kejujuran. Itu saja. Kemudian tolong jangan biasa caci maki dan olok-olok dan kalimat yang selalu kami sampaikan, ingat agar damai di negeri ini, berbeda pilihan bukan berarti harus bermusuhan. Maka sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan mencaci calon pilihan orang lain. Anda baru jujur setelah itu. Anda baru benar. Tim sukses jangan merusak bos. Ternyata ada calon pemimpin yang bagus. Kami lihat ada beberapa calon pemimpin gubernur, bupati suatu ketika. Baik dia, tapi dirusak oleh tim sukses yang ngaco. Tidak beradab. Tidak berakhlak. Kerjanya nyaci maki calon yang lainnya. Sehingga calon yang lain itu marah. Pengikutnya juga marah, balik mencaci. Hei tim sukses, kalau Anda menganggap calon Anda terbaik, cukup Anda sampaikan programnya tanpa Anda mencaci orang lain. Cuman tim sukses kacangan nih, ecek-ecek. Tim sukses hawa nafsu itu. Mulutnya tajam mencaci yang lainnya. Coba saja. Calonnya itu baik. Cuman gara-gara tim suksesnya ini, caci maki ke orang. Sementara dia tahu karena pakai kaos gambar dia, gambar calonnya. Kemana-mana, tapi mulutnya tajam, di medsos tajam. Mencaci calon lain. Calon lain juga punya pecinta. Akhirnya calon lainnya, sementara tim sukses ini sebenarnya nggak jahat-jahat amat sih. Cuman mulutnya aja tajam. Pemimpinnya, calonnya bagus. Tim suksesnya Masya Allah, santri juga barangkali. Mau sering pengajian. Cuman mulutnya saja, tajam. Sehingga semuanya baik, cuman jeleknya mulutnya, nyaci. Tak taunya calon yang satunya lagi ini, wah serem dia. Kejahatannya kelas hebat. Pengikutnya juga nggak benar semuanya. Lihat, merasa bosnya dicaci. Kalau orang jahat membalas tidak main-main. Dia mencaci sekali, dia balas 1000 cacian. Maka sebetulnya tim sukses yang kurang ajar inilah yang merusak calon pemimpin yang baik. Masa ingatkan, mungkin ada salah satu calon pemimpin yang baik, tapi ternyata banyak tim-tim sukses yang kurang ajar dia. Merusak pemimpin itu sendiri. Karena dengan caci makinya, dengan olok-olokannya. Sehingga apa? Mengundang orang-orang lain untuk mencaci calonnya.
Makanya Nabi dalam isyarat Nabi harusnya faham, Nabi pernah mengatakan, inna min akbaril kabair, dosa yang paling dosa gede yang paling gede adalah yal'an ar-rajulu abawaihi, seorang anak mengutuk mencaci bapak ibunya. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana ada seorang anak mencaci bapak ibunya? Ada. Seorang anak mencaci bapak ibunya orang lain, maka orang itu membalas mencaci bapak ibunya. Maka ada seorang tim sukses mencaci bosnya sendiri. Dengar itu. Anda tim sukses. Anda harus paham akhlak Anda yang benar. Bagaimana? Tim sukses yang mencaci bosnya sendiri adalah tim sukses yang kerjaannya mencaci calon yang lainnya. Sebab calon itu punya pecinta, maka pecintanya akan mencaci calon Anda. Saya ingin mengajak berakhlak mulia. Ayo. Saya ngajak baik benih kok masih di debat. Heran. Terus Anda itu maunya gimana? Anda mau caci maki. Alasannya apa? Harus dijelaskan kejelekannya dia. Anda kok masih memaksakan? Tidak paham. Sudahlah, tolong. Anda mungkin 01, 02, 03. Kalau semuanya punya adab yang mulia, tidak saling caci maki, nanti kebenaran akan tampak. Baru setelah itu akan terpilih pemimpin yang benar. Dan tanpa ada permusuhan. Jangan sampai membekas kisah permusuhan itu, lihat. Pemilihan tahun yang lalu sudah selesai kan. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi menterinya. Ternyata si kampret sama cebong masih berantem. Ini kan kebodohan. Kenapa seperti itu? Gak perlu caci maki. Maka saya katakan, saya jadi kampret, saya jadi cebong, dua-duanya. Biar saya ada di saya. Biar saya. Kita ingin hidup indah ya Allah. Coba hindarkan lidah Anda dari mencaci. Jangan mengolok. Selesai. Pemilihan presiden tahun ini harus damai. Harus indah. Dan ini akan kita jadikan gaya hidup. Karena kita sudah biasa dihadapkan dengan pemilihan. Habis presiden, gubernur, bupati, wali kota, lurah. Kalau biasa berantem pemilihan presiden, berantem gubernur, berantem pemilihan bupati, berantem kepala desa juga berantem. Akhirnya pemilihan ketua masjid berantem. Sampai pemilihan ketua organisasi masyarakat berantem. Ini model apa begini umat Nabi Muhammad kayak begini ini? Kok berantem? Innalillah. Caci maki, olok-olok dan seterusnya. Naudzubillah. Apakah Anda tidak sadar? Akhlak jelek Nabi tidak senang. Hei para pecinta Nabi. Ayo. InsyaAllah baik-baik memilih calon pemimpin dengan cara yang benar.